gue kalau nongkrong, ya gue mabar. Nggak nongkrong Deh. Nggak nongkrong Ya. kan? Hari datang sebagai pemasok. Pemasok, oke. Ya nggak apa-apa. Jadi sebagai pemasok bahan-bahan nongkrong gitu maksudnya kan. Nongkrong itu menurut gue perlu. Nongkrong itu perlu. Kenapa? Karena yang tadi terbiasa untuk bisa ngeflow. Nggak kebanyakan mikir. Karena lu kalau nongkrong itu nggak kebanyakan mikir. Di chatnya keren, begitu ketemuan. Ya, song gitu kan. Ya. Banyak banget tuh menurut gue Ya. permasalahan di situ. Tips deh, Pit. Menurut gue perbaiki mental, karena itu nggak bisa bohong. Nah, menurut lu cewek semuanya sama nggak? Karakteristiknya apa segala macem? Beda dong, Al. Beda dong perempuan Oke. kayak perempuan. Menurut lu sama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu, alhamdulillah. Yes. Walaupun sebenarnya nggak hari Ibu, Al. Kenapa hari apa emang? Ibu. Hari Sebenarnya apa? tanggal 22 Desember itu sejarahnya Ah. itu hari perlawanan perempuan. I see. Ya ibu jadinya kan, karena ibu selalu melawan untuk bisa membesarkan kita, melawan hidup gitu kan. Bukan, akhirnya makanya dikerdilkan karena faktanya di balik tanggal 22 Desember itu ada Oke. sejarah pahitnya tuh. Al. Oh gitu. Oke. Perlawanan kaum perempuan, Ya. kemudian mereka dulu kan agak didiskriminasi ya, Oke. apa segala macam. Ya. Tapi salah Pak Harto di tahun 90-an itu Oke. diubah ditetapkan menjadi Hari Ibu. Hari Ibu Nasional. Oke, berarti sebelum Pak Harto itu hari perlawanan perempuan. Perlawanan perempuan di baru Indonesia tahu di gua. luar Oke. apa segala macam. Oke. Bahkan untuk internasionalnya Hmm. itu tuh ada pergerakan buruh perempuan tuh, Al. Oke. Kesetaraan apa segala macam. Tapi Ya. gimana menurut lo? Lu Ya. basic kayak gitu-gitu. Gue nggak setiap hari. Setiap guys. hari kalau gue hari ibu gue nggak pernah posting apa segala macem gitu kan. Tetap hari ibu setiap hari gue kirimin Fatihah ke ibu gue setiap hari kan udah meninggal kan. Sekarang gue punya ibu baru, alhamdulillah. Bokap gue habis nikah lagi. Nih. Yes, ibu juga ya, Mas? Ibu juga masuk ya. Jadi kesempatan gue untuk bisa berbakti lagi sama ibu. Yeah. Seneng gue. Subhanallahnya mirip, Pit. Mirip. Ibu gue yang sekarang yang baru mirip banget sama nyokap gue yang sebelumnya. Serius gue. Mirip apa ya? Subhanallah, secara fisik, secara sikap, subhanallah mirip. Jadi gue ngerasain anjir ibu baru nih persis kayak ibu gue yang sebelumnya. Akhirnya berinteraksi. Kemarin kan Subhanallah. pergi, Al. Yes. Pergi. Terus ibu gue yang sebelumnya, yang baru ini sekarang dia cerita bahwa dia emang doa berapa kali umroh kemarin, dia minta semoga saya dapat suami lagi baru dan bisa umroh bareng. Dan kejadian kemarin umroh bareng sama suami baru, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat, Al. Ya, thank you. Baru ini ya. Thank you akhir ibu baru. Hari ibu. Oke, alhamdulillah. Soalnya juga kalau dia posting dan rayakan, Al ya. It's okay, kita nggak pernah salah, silakan ngerayain. Tapi jangan cuma hari itu doang ketemu sama ibu gitu kan. Pulang ke rumah apa, jangan teleponan terus setiap hari kalau bisa chatting lah etis atau Hari apa Bapak gitu tuh kan. ada juga nggak sih? Setiap hari hari bapak bro. Setiap hari hari bapak. Justru malah bapak yang kadang nggak dapet, ngerti nggak? Kenapa sih? Karena mungkin ekspektasinya bapak ya wes nggak perlu namanya validasi. Sebagai bapak lo emang wajib untuk menafkahi, wajib menjaga tanpa minta apapun ke anak-anak kalian ataupun istri kalian. Itulah bapak. Tanpa nggak ada pamrih kan soalnya kan kalau bapak kan. Wes nggak perlu komplimen, makasih ayah apa nggak perlu. Kerja. Yang penting yes ada makanan di rumah gitu kan, sekolah bisa, anak-anak segala macam selesai. Nggak bisa komplain. Dan bapak gue dulu strict salah satunya. Strict. Bapak lo strict juga nggak dulu? Strict itu maksudnya galak ya? Kalau nggak ikutin peraturan di rumah, kamu pulang, sana Keluar lu. cari rumah lain gitu kan? Iya. Nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang mungkin udah beda kali ya? Beda dia. Nggak bisa juga nggak sih anak-anak sekarang gitu ya? Mungkin, sensitif. Tapi ngaruh nggak? Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang yang digituin, akhirnya kedepannya seperti apa nanti pas kerja segala macem gitu? Ngaruh lah. Apa pengaruhnya Treatment kira-kira? apa yang dalam keluarga, di dalam rumah lu mau pengaruhi gimana? Akhirnya output lu keluar sih sebenarnya menurut gue. Oke, berarti sedikit ya. banyak pasti ada pengaruh. Iya guys. Secara aspek psikologis dan segala macam. Tapi ya, personality orang tuh berarti ngaruh dari rumah ya? Wah, gila, paling pengaruh sih menurut gue. Setuju. Makanya juga kan gimana ya orang-orang yang di dalam rumahnya agak Broken fragile Oke. gitu. Ya. Kita menemukan di beberapa Ya. kondisi-kondisi sosial teman-teman kita mungkin ada sih beberapa teman-teman ya. tidak senormal keluarga pada umumnya. Dan pengalaman gue dulu kalau nongkrong, karena gue juga pengalaman ada beberapa aspek keluarga yang nggak sempurna. Kan? Akhirnya teman-teman gue setelah gue ngobrol, mirip-mirip tuh. Kayak entah kenapa nyambung terus magnet gitu kan. Kayak ada kesamaan. Ada kesamaan secara nggak langsung. Jadi apakah magnet karena kita personalitinya sama semua dari background keluarga kita yang mungkin nggak sempurna, nongkrongnya bareng jadinya.
Lu ngerasain nggak dulu pas SMA Mukib dia kan? Iya, ada energi yang sama tuh sebenarnya. Dan dulu pernah nanya sama Swiss, jadi anak-anak yang dalam tanda kutip broken home, yang kondisi rumahnya tidak seperti keluarga normal pada umumnya, biasanya tuh memang energinya tuh berlebihan tuh Al. Oke. Maka dia mabok. Oke. Ada hubungan yang cukup erat tuh Paham sama tuh, kenakalan apa ya, variasi kenakalan yang mereka lakukan. Setuju gue, yes. Karena ada pencarian validasi yang nggak ditemukan di rumah. Karena mungkin biasanya orang tuanya, kalau gue dulu bokap gue nggak terlalu ngasih validasi. Kayak contoh, gue naik kelas, nilai gue bagus. Oh ya udah, emang harus segitu kok. Kayak gue jadi ketua apa angkatan segala macem. Ya emang kamu harus jadi ketua. Tim spesial memang begitu harusnya. Tapi kalau Anzo, abis bro, dibotakin gue pernah. Dimandiin. Karena dia tahu rambut ini spesial buat gue gitu kan, keren. Dibotakin gue abis nangis gue. Ya biasalah, kekerasan zaman standar debit ya. Iya kan? Main ya. Kita ngomongin masalah milenial sih. Tadi kita ngomongin apa sih? Nongkrong. Kita kayak lagi nongkrong aja. Jadi hari ini topik kita guys nongkrong. Oke, kayak lagi nongkrong, kalian nongkrong bareng sama kita. Next kalau ada pertanyaan untuk episode nongkrong, silahkan ditanyakan di komentar sekarang. Kita bahas nanti ke depannya. Kayak nongkrong biasa di kampus aja. Sandar, kan banyak pertanyaan-pertanyaan zaman dulu kita di kampus kan. Ada yang datang punya masalah sama cewek, nanya, "Bang, gimana sih nih Bang cewek gue Bang segala macem gitu kan." Gue mau deketin cewek apa? Walaupun mungkin beda definisi Al ya nongkrongnya. Dan gue kalau nongkrong, ya gue mabar. Nggak nongkrong. Nggak nongkrong deh. Nongkrong. Dulu kita nongkrong nggak boleh main handphone. Nggak boleh main handphone. Kita nongkrong lingkaran gitu kan. Kita bahas topik. Betul. Ngelempar topik. Lu kalau mau liburan, lu ada duit unlimited nih ya kan. Lu bisa liburan kemana aja. Lu mau kemana? Ada yang jawab, gue mau umroh Bang, haji. Itu nggak usah dijawab bro. Gitu kan, itu udah wajib. Liburan gitu kan. Ada yang Yunani gitu kan, macam-macam. Ada yang Mesir, ngeliat piramid gitu kan. Itu nongkrong zaman dulu kalau kita. Nggak boleh main HP. Kenapa? Karena akhirnya kalau yang gue lihat sekarang ya, setelah gue nongkrong zaman dulu terus gue sekarang kerja ketemu orang baru segala macam, itu ada soft skill yang nggak didapetin kalau lu cuma mabar di tongkrongan. Apa tuh? Sekarang ngeflow, ngobrol, ketemu orang baru, ya wes ngeflow aja. Udah biasa ngobrol sama orang-orang dan terbiasa sama bikin topik baru tanpa ada persiapan sebelumnya. Nggak asik lu nanyanya serius banget, pikir banget nongkrong. Kalau ada orang kayak gitu, nggak apa-apa. Bisa diinin kan, karena udah terbiasa nongkrong. Lalu mikir dong makanya, otak lo dipakai contoh. Karena terbiasa nongkrong, tahu nih gimana cara ngejawab gitu kan. Tanpa baper, betul. Karena skill untuk kerjaan ya, lu skill pertama, lu kalau ketemu orang baru, entah itu untuk sales, entah itu akan manajemen, apapun itu, lu kan harus ngebangun trust dulu kan. Ngebangun trust itu dengan cara lu ngobrol, small talk. Small talk itu fungsinya untuk tahu nih karakteristik dia kayak gimana. Dia bisa nggak ngobrol standar untuk memperkenalkan diri dia seperti apa. Karena perkenalan zaman, ya mungkin sampai sekarang ya, perkenalan orang itu bukan cuma ngomong doang, tapi dilihat karakteristik kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, pembawaannya seperti apa, percaya diri apa enggak, itu kan kebaca semua. Dan itu orang nggak pakai Al ya. Pas next stepnya. Dalam hal ini maksudnya ya anak-anak muda yang mungkin yang belum bekerja dan segala macam pasti pakai banget tuh. Pasti sosial interaksi itu akan kepake banget di dunia di pekerjaan kalian dan segala macam. Jadi maksudnya ya harapannya maksudnya ada juga yang diambil. Ada kan anak sekarang nongkrong aja, ujung-ujungnya market. Market apaan? Duit, nyari duit. Ya nongkrongnya di depan Indomaret. Iya. Ada yang markir, ada yang tiba-tiba nyalain live TikTok. Nah itu masalahnya. Kenapa harus nongkrong itu harus via media dari handphone? Entah itu mabar, entah itu live TikTok, entah itu nge-scrolling sambil ngebahas sesuatu yang di sini. Akhirnya nggak make ini. Akhirnya kita serahkan otak kita ke sini. Kan? Nggak kepake nih. Karena ini yang penting. Saat lo nongkrong ketemu langsung sama orang, lo nggak bisa buka handphone baru nanya ChatGPT, buka TikTok. Lo harus face to face sama dia dan memperkenalkan diri lo sebagai apa, sebagai siapa. Ya walaupun maksudnya beda. Ini kan kita ngomong seakan-akan memang lu dalam perspektif lu Al. Ada orang yang datang karakternya nggak kayak gitu. Ketongkrongannya ya memang fungsinya cuma diem aja pojokan gitu ketawa. Tapi dia senang menikmati nongkrong dengan cara yang sih nggak masalah juga. Beberapa orang seperti kayak punya role playing-nya itu masing-masing, punya pos-posnya masing-masing. Itu nggak sih Alex? Karena karakternya mungkin kalau di masa kayak kita yang ngobrol bawel, orang-orang yang memang biasa untuk membuka topik, untuk ngecengin atau jadi bancengan bahkan. Menurut gue semua punya pos-posnya masing-masing. Tadi kan satu tongkrongan lengkap dengan role-role masing-masing. Kelar. Dokter Aisyah tuh bilang, emang ada watak-watak.
wataknya beda-beda. Ada director, ada aktor, ada penonton, ada scriptwriter. Oke? Oke, Nah itu kalau tergantung gitu masing-masing tuh. Ada yang aktor yang dia terbiasa ngerti nggak ini apa. Ada yang penonton nggak masalah, tapi penonton pun penting. Karena kalau nggak terbiasa nongkrong dan nggak tahu gimana cara jadi penonton, lo nggak bisa tuh ngasih, ngerti nggak? Ketawanya kayak gimana, yang ngeflow. Lu tahu gimana cara, oh ya apa segala macam. Itu kan perlu nongkrong, nggak cuman mabar gitu kan. Tadi datang sebagai pemasok. Pemasok, oke. Ya nggak apa-apa. Jadi sebagai pemasok bahan-bahan nongkrong gitu maksudnya kan. Pemasok bahan-bahan nongkrong gitu kan. Rokok apa gitu. Ada nggak masalah. Akhirnya dia berbisnis juga. Ada yang berbisnis nggak masalah gitu kan Ya, ya. sah-sah aja sih sebenarnya kan kelihatan ya. Akhirnya ada Tapi kadang kita emang ada kebutuhan. Emang sengaja kadang-kadang ada pemasok itu ya wes nongkrong sebentar, ya kan pemasok. Udah dapat kan ininya kan, udah kita beli selesai cabut gitu kan. Iya bukan anak nongkrong dong, bukan anak Kan nongkrong. nggak pemasok kan dia kan? Iya dia pemasok sekaligus juga anak nongkrong. Nggak, gue nggak pernah nemuin pemasok sekaligus nongkrong. Ya, Nggak pernah gue. ada. Nggak pernah, biasanya dia terpisah. Sini mana sini mana ini kabarnya Datang jebret gitu kan, wes ada selesai wes gitu kan. Tapi nggak yang nongkrong setiap hari daily. Ngerti nggak lo? Ya kan, cuma suatu saat kita pengen ada dia. pasti apa emangnya? Apanya? Nggak tahu nih bukan topiknya. Apaan emang? Pemasok apaan? Iya biasa kan ngomongin kan mabok. Oke, kan oke. biasa. Kalau laki-laki Iya. ya. Laki. Even perempuan juga akhirnya di Senopati amer-amer gitu segala Oke. macam. Itu masih Itu nge-club jatuhnya. Itu nge-club. Kita keluar untuk lakukan sesuatu. Kalau menurut gue nongkrong itu kita stay di satu tempat, third place jatuhnya konsepnya. Oke. Nggak ada bayar-bayar sama sekali gitu kan, nggak perlu harus show off apa segala macam, itu baru nongkrong. Kalau udah masuk ke arah klub apa segala macam itu bukan nongkrong jadinya. Kita ada aktivitas yang kita lakuin. Iya, ada kelas dan sosial struktur yang berusaha untuk diterobos, ngerti nggak sih? That's right. Kayak lu akhirnya ke tempat nongkrong lu, kalau kemudian That's right. perseret kayak gitu, lu mikirin pakai baju apa? Oke. Ya kan kalau di tongkrongan yang lu maksud tadi kan maksudnya bodo amat. Bodo amat. Dan kita nggak pernah peduli ada yang pakai baju kayak gimana, terserah gitu masing-masing. Ya kalau kita katain ya wes wajar gitu kan. Iya, Wajar, it's okay. aja kalau lu Iya. kayak gitu. Tapi lu kalau nongkrong pasti rapi dong, Pit. Lu sih gue perhatiin selalu rapi nongkrong. Sisiran apa segala macem gitu kan. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang, oh iya. Kenapa ya kayak gitu ya? Nggak tahu gua. Nggak tahu juga. Orang tua, bokap, Mungkin ada pengaruh selalu ada ini kayak kan. gitu sih. Kamu rapi dong keluar apa segala macem. Iya. Dan gue percaya maksudnya gue nggak tahu momen kan. Nah. Tiba-tiba aja di hari itu, di nongkrong hari itu, Nah. ada orang baru dan menurut gue first impression itu juga cukup penting Al. Oke. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi setiap saat gue nggak tahu kapan pun itu waktunya kan maksudnya random orang baru datang. Nah, iya. Gue bisa akhirnya berkenalan dengan persona, dengan kondisi yang memang gue mau. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi itu nggak membuat gue ribet sih sebenarnya. Apa sih persona yang ngerti nggak? Kan masing-masing ada personanya kan. Lu ini nggak ada satu yang lu pegang nggak, persona yang dari film apa gitu kan, dari buku atau dari game apa yang lu pegang nggak? Bahwa gue kayak gini banget nih. Enggak sih, kalau kayak sosok gitu enggak sih. Gue cuma tahu yang gue pelajarin ya, dulu sebelum gue ngambil PR itu rapi, wangi, ngerti nggak sih? Bersih udah itu doang sih. Tapi ngikutin siapa nggak? Misalnya lu pernah lihat, anjir gue pengen kayak gini nih gitu kan, kayak pakaiannya apa segala macam. Kalau gue ada, gue Godfather pasti. The Godfather, Don gitu kan, Al Pacino itu gue ikutin dari dulu. Makanya dulu pakaian gue yang kemeja agak-agak, ngerti nggak lo? Flamboyan gitu kan. Rambut ini, tapi setelah berkembangnya waktu beda-beda. Karena ada zaman masing-masing kan. Gue lebih ke Tom Lembong sih. Nah, ya dulu nggak ada Tom Lembong bro. Tom Lembong, ya emang rapi sih dia sih, Iya, oke. iya, dia Parlente abolisi. gitu kan, ya. Oh abolisi, oke. Abolisi ini ya, Prabowo ya. Dulu yang lebih politik nggak sih Al di tongkrongan? Politik menurut gue nggak terlalu sering sih kalau gue lihat ya dulu ya. Nah, kalaupun ngobrol kayaknya lu Gue cenderung nggak terlalu ini sama politik. olahraga gitu-gitu enggak lu. Gue paling filosofi gitu kan, teori-teori konspirasi, betul itu yang sering dibahas dulu. Terus pelajaran-pelajaran di kampus, di kelas, apa yang kita bahas, kayak teori-teori lu. Ya. Akhirnya di PR apa segala macam gitu kan. Itu kan muncul di situ tuh teori-teori apa siapa namanya si orang itu tuh propaganda. Propaganda ya. Edward Bernays ya kan. Oh, Itu contohnya salah satu yang kita bahas gitu kan. Nah, nggak sih tongkrongan lu kalau kayak gitu nggak sih? Justru Ya, menurut dia kalau ada orang yang nggak cocok, ya udah berarti bukan tongkrongan kita, ya nggak masalah, nggak usah dipaksain kan, dan kita nggak pernah maksain kok. Lo mau duduk dengerin kita nggak masalah, lo mau ngebahas yang lain kita bahas gitu, tapi ntar kita balik lagi ke sini lagi. Kalau mau ikut, kalau nggak ya udah. Ada yang bahas Smackdown gitu kan, ya kan, John Cena segala macam, kita bahas John Cena, kita bahas tetet gitu kan, ketawa-tawa temen lu tuh, Ya, Sakti. Sobi lu yang kemarin baru komen ya Sakti, John Cena banget. John Cena banget yes. Nongkrong itu menurut gue perlu.
Nongkrong itu perlu. Kenapa? Karena yang tadi terbiasa untuk bisa nge-flow. Nggak kebanyakan mikir. Karena lo kalau nongkrong itu nggak kebanyakan mikir. Dan terbiasa laki-laki itu memang kebanyakan mikir. Karena mind, man, itu nyambung tuh. Karena pikiran kita, logis kita jauh lebih besar daripada perempuan. Jadi kalau kita nggak terbiasa nongkrong, ini pikiran selalu jalan. Akhirnya jadi stres. Nongkrong itu tempat kita ngeluarin pikiran kita. Ngalur ngidul apa segala macam. Itu penting dan dibahas juga sama Dr. Aisyah. Memang ada waktu laki-laki butuh seperti itu. Kalau di kondisi udah kayak sekarang, lu harus kerja, ada tuntutan apalagi yang kantoran, segala macam bla bla bla. Yang tadi konsep third place ya, first place, second place, third place. First place rumah, second place kantor, third place yang tadi. Gitu kan? Itu banyak yang nggak ada sih memang hari ini. Karena itu kan susah, Al. Kalaupun bisa kan maksudnya intensitasnya juga berkurang. Paham nggak sih lu? Walaupun berkurang nggak masalah, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi tetap harus ada. Jadi lu lagi stres nih, ekspektasi lu nanti pas ketemu teman-teman lu riding bareng ke San Mori itu nongkrong loh, third place. Gitu. Walaupun dengan ini masing-masing ya, ada kebutuhan dong, ada motor. Lu motor lu harus kayak gimana untuk bisa masuk ke sensi, 500 cc ke atas segala macam, tapi beda-beda. Untuk kelas mereka oke lah, itu cukup. Ya kan, bapak-bapak gitu kan. Mungkin kalau di bawah-bawah udah beda lagi caranya. Dan kita nggak bisa ngejudge, mungkin kalau Gen Z main mabar, karena memang generasi mereka, di saat mereka kecil itu, nongkrong itu memang mabar. Karena generasi mereka sekarang ini pas masih muda, itu mainnya handphone. Kalau kita dulu nggak, kita naik sepeda, nongkrong di rumah siapa gitu kan. Syaratnya punya iPhone 15. Jangan, kesian itu. Toto nggak bisa nongkrong dong jadi kan. Itu syarat-syarat nggak penting kayak gitu. Ada emang. Dan setelah gue dulu kan saya tuh segala macam punya iPhone nggak lo, segala macam. Masih ya sudah enggak ya. Nggak tahu. Udah alay nggak? Kayaknya ada. Gitu. Pasti ada beberapa aspek dari tongkrongan yang butuh kayak gitu juga. Karena menurut gue mereka kalau kasih filter itu di awal, jadinya mereka orang yang nongkrong sama mereka pembahasannya cocok. Karena mereka tingkat kelas sosialnya udah sesuai. Kasihan dong yang handphonenya Android nongkrong sama yang handphonenya iPhone 17 Pro nggak nyambung bro, tontonannya beda. Mereka nontonnya Trans 7, yang satu lagi nontonnya Indovision. Kan mau bahas apa? Nggak salah mereka juga dong. Kan nggak Jadi cocok. maksudnya memang si kualitas tongkrongan itu juga memang akhirnya ya kita kan bisa nyalahin. Nggak apa? Kalau mereka memang standarnya di situ, Ya wes gitu kan. Memang akhirnya ngumpul sama orang yang sefrekuensi. Nah itu dia That's right. Frekuensi yang tadi ketemu tuh sama frekuensi yang sama. Nggak bisa dipaksain emang. Dan itu sebenarnya dibutuhkan ya tadi sebagai third place lo. Ya betul. Alter ego sebagai samsak lo. Betul. Dia jadi tempat lo bisa jadi diri lo apa adanya, itu pikir gue yang penting sih sebenarnya. Betul. Ketika tongkrongan udah nggak bisa akhirnya jadi tempat nyaman tempat gitu kan. Nyaman buat lu. Ya. Ngapain lu habisin waktu di situ? That's right. Apa sih yang dicari emang kalau nongkrong? Itu yang tadi kan, tempat nyaman untuk bisa jadi diri sendiri. Intinya itu, jadi diri sendiri. Apa ya? Kalau lu apa yang lu Authentic. datang nih dari rumah jebret kayak nongkrong, itu tuh apa? Jujur deh kalau gue ya, gue tuh biasanya gue kembali ke zaman dulu pas gue ngampus. Jadi gue sering tuh baca buku, buka-buka video YouTube untuk sesuatu yang bisa gue sampaikan nanti di tongkrongan. Jadi gue mau sharing nih sesuatu yang gue dapetin untuk bisa ngebuka wawasan orang di tongkrongan. Oh. Berasa nggak dulu pas nongkrong? Iya kan? Selalu ada materi yang lu bawa. Ada, ini apa segala macam. Ntar dibahas bareng. Bukannya gue ngerti nggak? Bahas bareng, apa segala macam gitu Lu kan. dapat perspektif berbagai macam nih. Karena gue pun pengen bahas bareng sama yang lain biar bisa tahu, oh begini, oh begitu. Wah seru nih, implementasiin. Gue belajar lagi, besok datang lagi, bahas lagi sesuatu. role itu yang lu pegang ya. Yes. Lu pengen ngecengin orang doang tongkrong. Jangan apa. Jujur lu ngecengin aja deh ya. Karena ada yang kadang-kadang tuh kayak ngerti gak sih lu? Ajis gitu. Gitu. Tapi dengan role masing-masing jadinya kan? Iya kan? Iya kan? Mungkin kalau terlalu gue sering ini ngasih teori, akhirnya ngerti nggak? Harus ada yang masuk satu ngatain apa gitu kan? Iya. Inot juga kan dulu anjing ngomong dong lu bangsat gitu. Tapi sebenarnya nggak ada kewajiban buat nggak ada kewajiban. Oh, udah Iya, lama jadi yes. Tapi akhirnya ada tuntutan untuk kontribusi kan, untuk memberi sesuatu, sharing kayak apa kayak cerita kayak gitu kan. Karena yang tadi butuh tuh, kita butuh cerita. Jangan sampai ada satu yang ngerasa bahwa dia, gue nggak mau cerita. Apa bro cerita? Ngomong. Nggak ada judgement di sini bro, judgement free zone third place. Itu intinya. Ada yang datang pengen nungguin mabok. Nggak, ya pelarian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, it's okay. Nanti kan cerita akhirnya pas dia mabuk, mungkin dia butuh mabuk dulu untuk nyaman jadi third place. It's okay. Jamu patungan. Nggak apa-apa, mungkin nggak ada duit. Kadang-kadang itu ganti-gantian kan. Apa tuh? Ada yang jadi ininya, sponsorshipnya gitu kan, segala macem ya kan. Iya. Dan emang tuh panjang tuh. Biasa Biasa orang berpagi, coy.
Dulu kita sampai pagi kita bahas. Ada aja yang kita bahas kok. Ada Ius lah datang nongkrong segala macem. Biasanya Ius tuh ngebahas Bang Zul join, cewek, ngerti Bang Zul join, yes. Ada Bang Zul asik tuh. Ada Yeah. satu yang berwibawa gitu kan, alumni. Bang, kalau ini gimana Bang? Apa segala macem gitu Biasanya kan. topiknya agama tuh langsung Topiknya agama langsung. Walaupun nanti kalau kita bahas yang lain, Bang Zul ya udah diem aja ketawa-tawa gitu kan apa. Nah, kan? Jadi ada role masing-masing tuh, asik tuh. Ya mungkin sekarang agak susah untuk bisa dapetin experience kayak gitu ya. Yang kita dapetin dulu tuh gue susah untuk describe karena gue nggak pernah nemuin lagi di tempat lain. Sebebas itu nongkrong, siapapun bisa datang gitu kan, dengan beragam personality masing-masing, dengan background ada yang anime, manga, ada yang dari luar negeri, Perancis, apa segala macem gitu kan, nongkrong aja di situ. Sebebas itu. Karena kalau gue perhatiin tongkrongan lain, ada yang tadi tuh, wah lu harus ini dulu, apa handphone lo, iPhone secara nggak langsung ya. Kan ada matanya tuh judgementnya. Apa kan berasa orang jadinya kan? Iya. Kayak gitu-gitunya tuh, yes. Bahas kesehatan juga. Kesehatan juga termasuk dibahas ya semua, apalagi kayak sekarang. Nah, Ya kan? kita bahas dulu. Ada yang lagi sakit apa, antar ada masukan segala macam. Karena perspektif macam-macam orang kan. Kandi Sartan. Apaan tuh? Darah tinggi. Darah tinggi, anjir tahu gue. Iya. Zaman sekarang ya. Gue juga minum kok. Darting lo bro. Iya. Lu cek ini terus ya, tensi ya. Berapa sekarang tensi lu? 150. Gila. Tinggi ya. Lo tau gue berapa? Berapa? 120-an. Wajib. Standar. Udah 2 minggu kemarin gue cek karena kan orang tua lagi di sini kan, orang tuanya Uci kan. Jadi setiap minggu cek tuh, jebret pakai yang di tangan gitu, Pit. Iya. Kayak gituin kan. Jebret gue 120 gitu kan. Per 70 atau berapa gitu. Oh, standar. normal Banget, Bro. Uci kaget istri gue. Karena dia takut darting kan gue biasanya kan. Iya. Cepat marah apa segala macam kalau di jalan kan. Dia agak deg-degan tuh. Alhamdulillah pas 120. Dia kira gue darah tinggi, tapi enggak kok, aman. Genetik kali bokap enggak ya? Bokap juga maksudnya genetik apa? Darah tingginya? Iya, darah tinggi itu genetik kok, Al. Bokap gue sih darah tinggi, cuy. Serius? Enggak, maksudnya darah tinggi Sebenarnya ada potensi maksud gua. secara ininya ya, secara pembawaan karakter ya. Tapi enggak darah tinggi nanti kok. kita lifestyle-nya kayak gimana? Tapi enggak kok, ini darah Bokap tingginya enggak ya? enggak. Tensi aman. Sehat, Bro, bokap gue alhamdulillah ngerokok terus, ngopi, apa makan jarang. Gue juga bingung, Bro. Wah, Bokap gue itu jarang ya. Bokap gue itu jarang ngomong kalau sakitnya, salah satu yang gue perhatiin ya. Nggak pernah bilang kalau dia lagi sakit, Bro. Jadi kita harus merhatiin. Contohnya kemarin dia sempat sakit tuh, kakinya bengkak, itu udah lama ternyata. Dan itu pre-diabetic setelah kita bawa ke dokter, dan itu nggak mau dia. Saking nggak maunya ke dokter dan saking mau pasrah ke Allah dan menerima bahwa dia sakit, dia nggak mau ikhtiar. Bahwa nggak masalah nak, wes biarin sakit. Karena konsepnya di bokap gue sakit itu kedekatan dengan Allah. Jadi dia menikmati rasa sakitnya. Tapi kan kita sebagai anak nggak mau dong. next level. Ya harus diiniin dong ya kan, ke dokter dong, cek apa, takutnya kenapa-napa gitu kan. Kalau dia benar-benar lepas, wes kalau sembuh ya sembuh. Kalau ada obatnya yang terdatang obatnya sendiri gitu kan. Levelnya udah kayak gitu. Aku mau nongkrong, Al. Nih. Mendapatkan perempuan. Ya nggak masalah, bebas. Kalau nggak ada perempuan, Ada. ya dia nggak nongkrong. Banyak kok, banyak. Tapi dapat perempuan dari Tongkrongan. dapat cewek dari tongkrongan tuh. Lu pernah ngalamin ya? Kan sering dulu ada di sebelah Al itu Al. Oke. Gitu Iya, kan. iya, Ya kan? iya. Kan kalau Seru tuh ya, seru ya. Iya. Itu satu topik, satu agenda, satu Pasti. pembahasan yang pasti akan masuk ke semua cowok, Bro. Iya. Cowok, Bro. Bahasnya apa lagi sih? Perempuan Iya, laki-laki kan? maksud gue. Iya, kan apalagi? Itu satu topik Al ya yang menjadi selalu gue dimanapun tongkrongannya, ketika Nah. gue buka bahas pembahasan itu masuk semua. Pasti. Apa sih nih ngomongin sama cowok? Motor, ya kan? Iya. Kalau dulu ya belum kerja ya. Iya. Motor, cewek, apalagi bola, ya kan? Udah gitu-gitu dong, udah. Itu seru gila tuh. Seru tuh. Selalu ya, wanita tuh menjadi pembahasan yang Yes. Pada akhirnya kita kasih ini kan, tips and tricks Wah. segala macam gitu kan. kenapa lu Dan langsung action gitu kan. Bahagia sih kenapa sih? Karena udah pengalaman sebelumnya. Oh. Udah pengalaman sebelumnya sering kan pernah pacaran kan dulu kan. Lu juga kan Pit ya. Astagfirullahaladzim. Kalau malah udah profesional, Bro. Lu ikut hitman system segala macem ya kan. Ada teorinya tuh. Betul. Kalau gue mungkin nggak tahu teorinya kayak gimana kan. Jadi pas tuh ketemu cocok, praktek teori, langsung gas di tempat. Karena banyak banget Al cowok yang aduh Nah, gue iya. ide, gue Nah, nggak iya, ini, iya. segala macam. Menurut Nah. gue banyak ya. Nah, Nah, akhirnya udah gitu cuma QQ, Ya. cuma bisa berani dari chat. Ya. Di chatnya keren, begitu ketemuan, Ya, kok soong gitu kan. gini. Ya. Banyak banget tuh menurut Ya, gue ya. permasalahan di Tips. situ. Tips deh, Pit. Apa tuh? Contoh nih. Lu sempat kasih tips kan ke salah satu teman kita, junior sastra Cina. Iya. Dan berhasil dapet cewek kan? Enggak. Nah, maksudnya udah pada Iya, pacaran gitu ya kan? Kalau pas kenalan di mall itu enggak. Ya kan? Fail gila. Fail ya. Heeh. Menurut gue perbaiki mental.
Karena itu nggak bisa bohong. Nah, Menurut gua perempuan itu makhluk yang paling peka, yang paling tahu elunya mature atau enggak, elunya cukup nyaman enggak sama diri lu. Maka pertama yang lu perlu perbaiki menurut gua itu adalah kenyamanan atas diri lu dan kematangan mental lu sih kayaknya. Percaya diri berarti Lu baca jatuhnya. buku, Ya. lu grooming, lu Ya, ya, nge-gym, lu apa, ngerti nggak sih maksudnya? Nah itu yang Tapi ada orang-orang yang jelek, ngerti nggak? Berantakan, gendut, ceweknya cantik bro. Masa? Ada yang enggak, ada yang gembel, ngerti nggak? Tapi ceweknya cantik bro. Hah? Ada bro. Ceweknya psikopat ya? Ada. Ya kasusnya satu lah dari 1000. Oh ya. Iya kan? Kalau gue malah konsepnya, selama dia own himself bahwa ya emang gue begini. Oke. Ya kan? Bahwa ya emang gue gendut gitu kan. Dan dia percaya diri dan kegendutan dia, dan dia nggak punya uang. Cewek suka tuh kayak gitu tuh. Dia ya wes Kan natural, nggak lama. be himself gitu kan. Nggak lama juga nggak sih Lama, segala bro. macam. Justru malah cewek-cewek yang nikah sama orang berduit, itu selingkuhnya sama orang nggak berduit. Malah dia ngerti nggak? Ya kan? Malah justru dia ingin si cowoknya. terjadi sama laki-laki sih Al. Laki-laki justru emang harus. Karena laki-laki terbiasa ya itu kan. Yang aneh cewek. Karena kan cewek harusnya kan ngerti nggak lo? Udah ada suami yang ini, semuanya ini segala macam bla bla bla. Cowoknya gembel. Nah, tapi kadang-kadang memang sih Al, laki-laki Nah, kan? yang memang merasa maksudnya dia bukan siapa-siapa, Ya. bahkan dia cukup sadar diri dia jelek, dia nggak punya duit Nah, segala kan? macam. Nah. Biasanya bisa men-treat perempuan jauh lebih humanis. Itu maksud. Jauh lebih Oke, treatment berarti tetap ya. Dia punya referensinya kayak gitu. Apalagi Oke. nyokapnya full ya buat dia ya. Ada perasaan Background yang di keluarganya. Betul, Oke. ngerti nggak sih? Berarti cewek-cewek yang nggak dapat essence dari bokapnya dulu gitu kan? Nggak dari suaminya yang tadi kan konteksnya selingkuh kan? Nggak, dari kecilnya berarti kan? Dari kecilnya dia nggak dapet ini dari bokapnya, perhatian apa segala macam. Iya. Dia akan Love nyarinya language-nya seperti apa? itu ya. Tergantung, love language itu apa? Iya kan? Iya, iya, Love iya. language itu juga penting tuh Iya, iya, iya. Kalau kita mau bedakis, bang gue lagi deketin si ini. Nah, Ya cari tahu dulu nih sebenarnya orangnya love language-nya apa. nggak bisa saklek ya berarti kan? Iya. Dianya kayak gimana, ceweknya kayak gimana gitu kan? Makanya Oke, tadi oke. kayak kasus-kasus kayak gitu tergantung banget sama beberapa kondisi lah. Oke. Kayak gue bilang 1001 lah. Iya, iya, Jadian iya, kayak iya. gitu cowok-cowok. Iya, Dia iya, nggak iya. punya apa-apa. Karena maksudnya apalagi di masa-masa prime-nya umur 20 sampai 30 tuh Nah. perempuan kan biasanya mencari pengakuan sosial. Ya wajar lah ya. Maksudnya di umur Oke. kayak gitu kan kita mencari eksistensi ya. Ya. Panjat sosial dan segala macam. Oke. Maka butuh disokong sama laki-laki yang minimal punya motor, Oke. minimal punya mobil, Oke. ya kan? Tapi ada perempuan yang nggak masalah naik busway gitu kan? Ya kan? Iya, tapi dia tetap punya harapan dong kalau saja maksudnya cowoknya punya, ngerti nggak sih, punya fasilitas yang membuat Tapi kalau dia- cowoknya bisa bikin seolah-olah, udahlah kita ngerti nggak? Wah, keren. Kalau cowoknya ngebawa gitu ya, Maka itu dia dibutuhkan mentalitas dan karakter yang cukup matang. si kan? cowoknya berarti kan? Iya, maka dia sibuk banget tuh untuk akhirnya memperbaiki diri dia. Oke, Itu oke. menurut modal pertama sih sebenarnya. Oke. Ini jadi ngebahas cewek gini. Ya, nggak apa-apa. Seru sih tapi. Seru ya. Cewek biasanya kan yang dibahas di ini kan. Heeh. Menurut lu cewek semuanya sama nggak? Karakteristiknya apa segala macem? Beda dong, Al. Beda. Beda dong perempuan Oke. ya perempuan. Menurut lu sama ya? Karena kalau sepengalaman gue dengan treatment yang bisa gue bawa ke satu cewek bisa direplikat ke cewek lain. Oh, itu bisa. Pada akhirnya cewek akan mengikuti cowoknya. Kalau yang gue Oh iya. Tapi maksudnya kalau kita bedah lagi ke perempuannya, ada yang bener-bener memang match banget secara karakter dengan treatment yang lu tawarkan. Oke. Maka dia kayak level cintanya misalnya emosionalnya itu sangat tinggi. Ada yang Oke. memang juga masuk, tapi mungkin yang tadi 9 yang ini cuma 6,5. Tapi itu tetap masuk, ngerti nggak sih? Tetap bikin dia nyaman. Oke. Ngerti nggak sih? Ya gimana Oke. cewek yang wah feminis. Tabrakan. Oke. Iya nggak sih Iya. misalnya kan? Iya. Akhirnya karakternya juga mempengaruhi. Tetap suka. Ya. Tetap Gue sih nggak keren. tahu deketin cewek. Iya kan? Nah, Feminis ya. Itu juga yang tidak bisa lupa. Seakan-akan maksudnya laki-laki tidak punya kendali atas perempuan atau lawan jenis apa yang memang mereka mau. Sebenarnya kan Oke. mereka punya kendali ya. Iya. Ada tuh gue nemu yang penting Apa karena gue selalu ininya ngerti nggak? Gue punya ini sebelumnya dan akhirnya pendekatan ke cewek-ceweknya sesuai sama ini gue sendiri. Iya. Karakteristiknya kan? Dan yang paling benar begitu Al sebenarnya. Iya. Karena maksud gue itu seleksi alam yang paling natural tuh. Iya, Ketika memang iya. perempuan yang gak cocok sama lo akhirnya memang Oke. either lu yang ilfil atau Iya, memang iya. gak akan mau mendekat. Ngerti nggak Iya, sih? iya. Dan oke. Tapi sepengalaman dulu sih emang ya udahlah gitu kan. Ngerti nggak? Yang mana Pit? Coba Al gitu kan. Ya kan. Pertama fisik ya. Kalau gua
Gue sih kalau lu perhatiin beragam fisik sih macam-macam ya. Ya kan, lu perhatiin sendiri kan nggak selalu ngerti nggak yang fisik gimana, macam-macam. Ada hijaban. Terserah, ada dia kurus apa segala macam, ada yang ngerti nggak masalah kalau gue. Lu lebih ke apa, Bang? Karakternya oke gitu kan. Kalau gue lebih ke gimana cara dia nge-treat gue sebagai laki-laki. Gue lebih suka yang nggak terlalu banyak ngatur-ngatur segala macem, yang happy. Kalau gue ngomong apa sesuatu dia langsung wah, oh iya segala macem, ngerti nggak? Karena itu yang dibutuhin laki-laki menurut gue. Tapi kalau ditanya syarat fisik minimal apa? Syarat fisik ya? Iya. Pasti ada dong, Al. Manusia kan makhluk visual nih, Anda dia minimal masa nggak ada. Karena kalau lo perhatiin beragam kan kalau gue ya. Iya. Nggak ada yang harus kayak gini, gue nggak masalah. Kalau gue ya, mungkin beda-beda orang. Kalau lo ada ininya, fisiknya kayak gimana? Ada sih tapi Ada. mungkin gue bingung juga ya terapinnya. Tapi ada kan ya, maksudnya yang menarik di mata kita. Ngerti gak sih, Al? Nah, lo nggak bisa menteri semua perempuan sama. Jadi yang cantik pasti beda tuh. Oh, Ngerti gak sih maksudnya? Nggak bisa dijelasin sih kalau Nggak gue bisa ya. dijelasin, Gue nggak bisa bener bilang ya. harus kayak gini apa segala macam, kayak nggak ada rumusnya kalau gue ya. Mungkin di gue cakep, di lo ya udahlah biasa aja gitu kan. Beda-beda sih. Makanya gue lebih nyarinya yang karakteristik yang tadi tuh. Betul. Pembawaan gitu kan, gimana cara dia nge-treat gua gitu kan, suaranya kayak gimana. Gue kayak gitu tuh penting tuh soalnya tuh. Karena kalau suaranya feminin gue suka langsung jebret. Oh, betul. Karena harus dia memenuhi hasrat gue tuh sebagai masculine person kan. Femininnya di dia tuh jadinya tuh. Iya, benar. Dengan cara dia nge-treat gue yang feminin banget, nge-serve gue makanan apa segala macam. Gue cerita sesuatu dia pasti ketawa. Itu penting tuh menurut gue. Enak kalau sleep call. Oke, sleep call ada tuh dulu waktu tidur gitu kan ya. Sama Uci juga sering tuh berapa kali gua dulu Iya masih sih. ini. Kalau perempuan suaranya indah tuh enak banget sambil teleponan. Ngerti Makanya nggak? gue sering tuh sekarang sama Uci segala macam gitu kan, sleep call gitu kan ya. Suaranya indah apa. Lu sering itu berarti ya? Sleep call gitu ya. Hampir malam ya. Iya, dulu ya. Apalagi kan gue sama bini gue pacarnya jarak jauh tuh, Al. Oke. Oh, long distance teleponan, ya. iya bener. Teleponan apa segala. Abah tuh masa yang sebelumnya juga sama juga. Yang mana? Ya termasuk lah. Ya, suara indah perempuan itu satu nilai tambah lah ya. Oke, ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya. Masa lu kenalin cewek gue. Halo. Kan Nggak mungkin. ngebahas Ya. banget. Feminis berarti enggak ya? Enggak gue. Karena feminis suaranya gitu kan dia kan? Biasanya ya. Iya. Biasanya. Tapi gue juga suka cowok. Cewek agak tomboy itu juga gue ada ketertarikan tuh. Oke. Berarti Oke. cuek. Gitu, Oke. Gue suka juga tuh. Oke. Selama nggak bau sih. Oke. Itu aja sih menurut gue. Kalau gue malah kurang cewek cuek. Kurang ya? Kurang kalau gue. Oke. Dia harus ini kalau gue ya. Karena menurut gue kalau cewek cuek tuh berarti dia cewek yang karena kan sifat cewek gitu kan. Kan? Melawan hasrat ininya dia sendiri menurut gue. Kita ngobrolin perempuannya tiba-tiba jadi topik sendiri yang cukup panjang nih. Iya, kayak nongkrong jadinya kan. Begitu serunya kita topik perempuan ini. Menurut Asli. pasti banyak banget yang tertarik. Iya. Ngomongin masalah perempuan. Kalau ada yang mau nanya kabarin soal Iya. cewek, nggak masalah. Silakan, Iya. pertanyaan-pertanyaan segala macam ya. Bahkan kita sering banget memberikan sedikit banyak jalan keluar dan opsi-opsi Iya. untuk laki-laki. Kalau Iya, kemudian iya. ada masalah-masalah. Contoh kasus nih apa, Pit? Lempar contoh kasus masalah laki-laki sekarang tuh apa sih? Contoh kasus, misalnya lu jadi penonton nih. Walaupun gue gak Yang- nolak ya yang biasa. rame. Karena Iya. biasa di umur kita nih udah ngomong, gue udah males kalau Nggak usah di umur kita, di umur-umur mungkin kampus atau apalah, anak muda gitu kan. Contoh kasus apa biasanya masalahnya, biasanya mereka iya ini ngidi, ya. biasanya kalau laki-laki ngidi. Oke. Laki-laki jarang atau kemudian tidak jago untuk memelihara emosinya. Karena menurut Oke. gua kalau laki-laki udah terjerembab, anjing, udah agak nyemplung dikit ke part emosinya dia, ngerti nggak sih? Itu agak alay buat gue. Oke, berarti Stay on logic contoh harusnya. kasusnya apa? Dia terlalu mendalami dan terlalu suka dan seneng dan sayang gitu ya, protektif apa segala macam. Oke. Melarang, Ya. otak, unfollow teman-teman dia, apa Sih, pasangannya. implikasinya dan berarti segala dia macam. mulai ngerti nggak ngekang gitu kan? Oke. Kamu ngapain tuh nggak ngabarin aku apa segala Oke, macam. oke, Karena kan oke. emosi banget tuh menurut gue. Oke. Laki-laki yang udah kebawa ke emosi, Oke. udah terlalu, maksudnya udah terlalu kebawa sama emosinya di dalam hubungan, menurut gua alay banget sih. Oke. Itu pasti karena memang kita Oke. settingnya bukan makhluk yang bisa mengendalikan emosi. Gue setuju Sebenarnya. sebetulnya yang lebih romantis itu laki-laki. Ya, Yang lebih romantis yang suka tuh sama Disney, wah segala itu laki-laki. Menurut gue yang bawain bunga apa, cewek nggak terlalu expect. Yang lebih romantis laki-laki menurut gue. Dan akhirnya kalau needy, ya ceweknya malas. Kenapa? Karena kalau needy seakan-akan dia nggak punya pilihan lain selain cewek itu. Dan akhirnya si laki-laki ini nggak punya purpose atau passion di hidup dia selain si cewek ini. Itu cewek nggak suka tuh.
Jadinya kayak gitu. Dia harus ngelakuin sesuatu yang lain, dan itu bahkan kalau bisa ceweknya nggak jadi prioritas. Prioritasnya purpose-nya dia dalam hidup tuh apa. Dan gue selalu bilang dari dulu, lu jangan ngejar cewek bro. Lu ngejar cewek, akhirnya ya gitu jadinya kan. Lu ngejar sesuatu yang lain. Apakah itu agama, Tuhan, purpose lu, kerjaan lu, apa segala macem. Walaupun lu tetap ngasih, ya kan, perhatian ke perempuannya. Kasih aja defaultnya apa, Nah. perhatian secukupnya, ngerti nggak sih? Kasih waktu secukupnya. Ada kan yang tiap hari hampir ketemu tuh Al. Ya. Ini beda kasusnya sama yang terjebak, mau nggak mau memang harus setiap hari ketemu, misalnya satu Ya, kantor, ya, atau satu oke. tempat kuliah, Ya, kan ya. beda ya. Tapi ini ada yang bener-bener kayak tiap hari harus ketemu. Ini belum menikah ya berarti, belum nikah. Ya, Maksudnya pacaran. Karena jujur Oke. kalau orang yang udah menikah, minta Ya. saran dari gue agak nggak mau tuh Al, karena nggak boleh juga kan sebenarnya, ngerti nggak sih? Ya. Bahaya ya. Ya. Karena masing-masing pernikahan kita nggak bisa atur kan. Udah Dan cara bahaya. masing-masing. Bisa aja saran lu akhirnya jadi Ya betul, itu yang bahaya tuh, Ah. yes. Apalagi cewek-cewek kalau nongkrong ngobrol-ngobrol, akhirnya wah kalau gue mah udah ini, wah itu bahaya tuh. Masuk satu the seed, apa sih seed itu? Kayak bijinya gitu kan untuk jadi pohon tuh Si makin parah, benihnya si itu. benihnya itu tuh, wah udah kelar, Iya. akhirnya jadi si cewek cerita segala sama macem. lu, Iya. sama lu. Terus si banyak cewek juga itu, ya. itu mah parah, apa kan nggak bisa disamain. Yang Iya, bahaya iya. tuh cewek sebetulnya, karena banyak yang cerita curhat-curhat tuh cewek-cewek di lingkaran mereka ya. Hmm. Lebih sosial cewek, soalnya kalau kita ngobrol kan nggak pernah ngebahas cewek kita masing-masing kan, istri kita atau apa, kita nongkrong aja. Ya. Jadi cewek ya kan. Iya. Habis ceweknya itu satu part sendiri sih kan. Iya. Bisa gue satu part Bisa. sendiri. Ntar dipisah. Kita Enak bahas kalau ke cewek. langsungnya langsung berpikir mungkin perempuan kali ya. Ya bisa. Coba Pit, siapa Pit dari lu Pit? Ada saran-saran. Ntar kita bahas deh kalau gitu ya. Gana, cari deh Ya, perempuan oke. yang cukup makan Kasih sih diajak Gana. ngobrol dari perspektif perempuan sebenarnya kayak Oke. gimana, seru tuh kayaknya. Dengan gua nih bisa banget ngebaknya. Kalau gue nggak banyak. Kan lu yang minta cewek. Ya nggak bisa. Siapa? Nggak bisa. Siapa lu minta kasih ini dong, weh. Kasih ide siapa? Kalau gue udah ada langsung. Ada siapa? Udah ada yang kemarin gue bahas salah satunya. Wah, Iya iya kan? kan? Salah satu Bisa. influencer juga ya. Banyak gua. Bisa teman-teman apa segala macam gitu kan. Karena seru, walaupun nanti dibilangnya, ya pokoknya gitu deh, Iya. terserah gitu. Kenapa sih perempuan sering banget jawab kayak gitu? Harus dia Terserah apa segala macam. Iya. ada ini sih menurut gua ya. Itu Perempuan kadang, nakernya memang lokal ya. kadang dia nggak enak untuk ngomong sesuatu yang nge-break ini. Oh iya, Nge-break sama juga. norms itu kan. Gue nasihin banget sama perempuan Nah. yang cerdas. Ya Cerdas smart ya? smart ya. Oke. Smart, tahu Kenapa menempatkan cerdas, Pi? diri, tahu berpakaian, tahu Oke. bawa dirinya. Ya. Itu udah wah gila sih, ngerti gak sih? Ya, Dia ya, berpakaian dengan pantas, Ya. dia bisa sih di tongkrongan lu, tapi Ya, ya, unggah-ungguh dan sopan santunnya dia pertontonkan terus sama orang tua lu. Oke. Dia tahu nempatin dirinya, wah itu gila. Ya. Gue Yang tadi skill gue bahas juga tuh pembawaan dia seperti apa gitu kan. Dia bisa nunjukin bahwa lu nih laki-lakinya dia gitu kan. Dengan cara surfing, sayang mau kopi nggak? Aku bikinin. Wah, level lu naik bro. Betul. Yang kesian cewek-cewek yang cowok-cowok yang punya istri atau pacar yang dia mah ini wah di depan Wah, orang lain abis lu astagfirullahaladzim, makin nggak begini bisa dan itu tuh. nggak boleh, Nggak itu nggak boleh. emang. Itu dosa besar tuh Pit. Iya, Lu ngejatuhin, benar. ngerti nggak lu imam lu di depan orang lain nggak boleh itu sama sekali. Sampai hal-hal yang detail ya. Dia tahu dia Nah. bisa ngerjain itu, Nah. tapi dia tahu laki-laki suka untuk kemudian dibutuhkan. Nah. Maka dia sengaja untuk minta tolong sama laki-lakinya. Ngerti gak sih maksudnya? Ya. Jadi dia dalam tanda kutip mungkin berpura-pura untuk bisa Ya. untuk ngasih panggung ke laki-lakinya biar apa? Biar ada. Ngerti gak sih? Laki-laki Ya, itu kan ya, suka ya. ketika dia dibutuhkan. Ya, Dia ya, bisa ya. menjalankan perannya dia. Ya, Dia ya, tahu ya. dia bisa akhirnya melayani si pasangan. Dokter Aisyah ngomong tuh, dia bilang caranya nge-treat laki-laki kalau misalkan mau buka sesuatu kayak Iya, betul. kasih aja ke betul. dia gitu kan, apapun itu Waktu sesuatu bisa yang beda cerdas aja gitu kan. sebenarnya. Kasih aja ke suami lu, itu nyenengin tuh menurut gua supaya harmonis. Oke, keluarga nih suami istri kalau bisa nonton Dokter Aisyah Dahlan, itu bagus banget karena dia ngejelasin perbedaan karakter feminin sama masculine dan gimana cara untuk bisa bridging the gap, karena dua-duanya beda. Kalau nggak paham dan nggak ada ilmunya akhirnya berantem. Karena perspektif masing-masing jauh berbeda, yang satu emosional, yang satu logis. Yang satu kalau ngeliatin sesuatu itu dia pasti lurus. Nggak bisa yang, ngerti nggak? Ya nggak white ya. Nggak white, perempuan white tapi nggak bisa lurus. Akhirnya kalau nggak paham jadinya begitulah. Wah itu tuh juga perbedaan visi kita ya. Yes. Maksudnya pembawa memang anugerahnya gitu Al. Perempuan tuh bisa ngeliat lebar, sedangkan laki-laki That's nggak right. bisa. That's Makanya mereka bisa bertatapan ngobrol berdua di sebuah kafe. Ya. Mereka ngomongin cowok di sampingnya mereka tanpa mereka ngeliat men. Yes. Ngerti ya sih? Peripheral view-nya bagus tuh cewek tuh. Dan mereka bisa ngeliat tuh, cuman gini dong bisa ngeliat. Kita nggak bisa, kita harus begini kan? Iya kita harus benar-benar nengok. Ya. Enggak. Ya. Banyak perbedaan ya. Jadi cewek kan?
Ini besok kalau nongkrong lagi jadinya cewek lagi pembahasan lah. Kita udah kode keras nih, Ah. tim kreatif. Ah. Maksudnya perempuan dong. Oke. Ya kan? Oke. Mau juga kan, Al? Ali nggak Bisa mau. lah, Ali bisa nggak lah mau. perempuannya. Ntar dimarahin. Enggak, sebetulnya gue menjaga. Tuh. Gue menjaga kalau Cakep bisa. ya, cakep ya. Masih ya. Menjaga. Takutnya baper ceweknya atau apa kan nggak enak jadi Iya. kan. Takutnya ya. Takutnya, Ya. iya, Karena iya. nggak ada intention atau apa kan. Mungkin setelah apa segala macem, karena emosional perempuan, udah pasti. Nah kan? Iya, tapi kan depan kamera, Al, masa baper. Ya Setelahnya, setelahnya ya. nggak tahu gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Iya kan? Iya kan kita bertukar kontak. Iya, kita nggak usah kontak-kontak kan berarti ya. Nggak usah. Ini contoh nongkrong kayak gini kurang lebih. Bahas sesuatu apapun itu it's okay gitu kan, ngalur Iya. dulu. Walaupun mostly balik lagi ke cewek. Kalau Iya. cuma nongkrong berdua, karena kita biasanya kayak gitulah yang kita bahas dulu kan. Gila, Ya, iya. ya. Tanpa ada pemasok. Kalau ada pemasok beda lagi kondisinya. Iya, iya. Karena kalau ketemu, misalkan kalau gue nongkrong sama Opit, biasa pembahasannya kayak gini. Iya. Nongkrong sama siapa lagi pembahasannya beda lagi. Hmm. Kalau kita rame-rame, nanti muncul topik 1, 2, muter tuh topiknya kan. Muter, Ya, betul. berhubung kita nongkrongnya bareng berdua, topiknya yang muncul ini. Dan biasanya kalau gue sama Opit nongkrong atau ngelakuin sesuatu dan action. Iya, betul. Kalau gue tuh selalu bilang, ayo Pit, Iya. bikin sesuatu yuk, gas, jebret, langsung jadi. Biasanya kalau sama Opit ya. Iya. Karena gue nggak mau cuma ini langsung jebret. Kayak contohnya podcast ini, ngomong langsung jadi. Dulu kita sempat bikin komunitas di Lava, bersih-bersih masjid langsung jadi gitu kan. Itu langsung jadi. Apapun itu langsung jadi, yes. Itulah laki-laki, action gitu kan, langsung on the spot, nggak pakai cuma mikir-mikir doang dan cuma rencana-rencana doang kan. Nge-gym langsung jadi, kita nge-gym Jadi. non-stop sampai sekarang, ya kan. Bensin ketemu api terus ya. Ya, that's right. Alhamdulillah. Kalau gitu guys, alhamdulillah, thank you so much sudah nongkrong bareng sama kita. Aduh, nggak mudahan ah. Nongkrong, silakan lanjut lagi ya. Udah semua akhirnya. Yes. Ada beberapa checklist yang tadi jadi bahan Nah. pembicaraan kita Ada. langsung aja hari ini. Ada tulisannya di situ, topik udah kebahas semua. Kalau mau lanjut monggo atau mau di closing monggo. Buat bang konten kita sebenarnya. Yes. Tinggal apa? Tinggal di short. Next kita mau nongkrong lagi. Apa pembahasan yang pengen kalian dengerin? Kabarin. Iya. Banyak guys, teori konspirasi, filosofi, politik gitu kan. Tapi dengan masing-masing ini ya, bidangnya masing-masing ya. Masing-masing, Ah, betul. ah. Karena di off cam lebih gawat sih. Ya. Di daging nggak sih? Sebenarnya bisa jadi diri lu Yes. keluar kata-kata anjing, bangin. Gue enggak. Update aja gue enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Serius ya gitu. Oke, thank you guys. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.